Periodisasi sejarah perkembangan olahraga. Zaman prasejarah. Zaman Yunani, Mesir, dan China kuno. Zaman Sokretik. Zaman abad ke-8. Zaman Renaissance. Zaman modern. Sejarah perkembangan olahraga telah mengalami periode-periode yang berbeda seiring berjalannya waktu. Berikut adalah periodisasi sejarah perkembangan olahraga. 1. Olahraga zaman prasejarah. Banyak penemuan modern di Perancis, Afrika dan Australia pada lukisan gua, dilihat seperti laskau dari zaman prasejarah yang memberikan bukti kebiasaan upacara ritual. Beberapa dari bukti ini berasal dari 30.000 tahun yang lampau, berdasarkan perhitungan penanggalan karbon. Lukisan, gambar-gambar zaman batu ditemukan di padang pasir Libya menampilkan beberapa aktivitas, renang dan memanah. Seni lukis itu sendiri adalah merupakan bukti pada ketertarikan pada keahlian yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan untuk bertahan hidup, dan adalah bukti bahwa ada waktu luang untuk dinikmati. Ini juga membuktikan aktivitas non-fungsi lain seperti ritual dan sebagainya. Jadi, meskipun sedikit bukti yang secara langsung mengenai olahraga dari sumber-sumber ini, cukup beralasan untuk menyimpulkan bahwa ada beberapa aktivitas pada waktu itu yang berkenaan dengan olahraga. Kapten Cook, saat ia pertama kali datang ke Kepulauan Hawaii pada tahun 1778, melaporkan bahwa penduduk asli berselancar. Masyarakat Indian Amerika asli bergabung dalam permainan-permainan dan olahraga sebelum kedatangan orang-orang Eropa, seperti lacrosse, beberapa jenis permainan bola, lari, dan aktivitas atletik lainnya. Suku Maya dan Aztec yang berbudaya memainkan permainan bola dengan serius. Lapangan yang digunakan dahulu masih digunakan sampai sekarang. Cukup beralasan untuk menyimpulkan dari sini dan sumber-sumber bersejarah lainnya bahwa olahraga memiliki akar yang bersumber dari kemanusiaan itu sendiri. B. Sejarah olahraga Mesir kuno. Monumen untuk Faraoh menunjukkan bahwa beberapa cabang olahraga diperhatikan perkembangannya dan dipertandingkan secara berkala beberapa ribu tahun yang lampau, termasuk renang dan memancing. Ini tidaklah mengejutkan mengingat pentingnya Sungai Nil bagi kehidupan orang Mesir. Olahraga yang lain termasuk lempar lembing, loncat tinggi, dan ngulat. Lagi, keberadaan olahraga yang populer menunjukkan kedekatan dengan kegiatan non-olahraga sehari-hari. C. Sejarah olahraga Yunani kuno. Banyaknya cabang olahraga sudah ada sejak zaman kerajaan Yunani kuno. Gulat, lari, tinju, lempar lembing dan lempar cakram, dan balap kereta kuda adalah olahraga yang umum. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan militer Yunani berpengaruh pada perkembangan olahraga mereka. Pertandingan Olimpiade diadakan setiap 4 tahun sekali di Yunani. Pertandingan tidaklah diadakan hanya sebagai event olahraga saja, tetapi juga sebagai perayaan untuk kemegahan individu, kebudayaan, dan macam-macam kesenian dan juga tempat untuk menunjukkan inovasi di bidang arsitektur dan patung. Pada dasarnya, event ini adalah waktu untuk bersyukur dan menyembah. 3. Zaman Sokretik. Zaman Sokretik juga dikenal sebagai zaman filsafat, di mana pemikiran dan pengetahuan mendapatkan penekanan yang lebih besar. Pada masa ini, tidak banyak perubahan signifikan dalam sejarah olahraga, namun penting untuk mencatat bahwa kegiatan fisik masih dianggap penting untuk keseimbangan hidup. 4. Zaman abad ke-8. Selama abad ke-8, terjadi penurunan minat pada olahraga sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa seperti invasi Viking dan kekacauan politik yang melanda Eropa. Kegiatan olahraga lebih banyak ditekankan pada pelatihan militer dan pertempuran. 5. Zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai dengan peningkatan minat pada kembali ke budaya dan kegiatan fisik. Olahraga mulai dikembangkan kembali dengan munculnya aturan-aturan baru dan lebih banyak variasi olahraga. Olahraga atletik juga menjadi populer di kalangan bangsawan. Zaman modern. Pada zaman modern, olahraga berkembang pesat. Olahraga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Olahraga mulai diorganisir secara profesional dan menjadi ajang kompetisi internasional. Pada masa ini, banyak organisasi olahraga internasional yang dibentuk, seperti FIFA, NBA, dan UEFA.
Pada zaman modern akhir adalah periode saat ini, di mana olahraga telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat global. Olahraga tidak hanya menjadi sarana hiburan dan kompetisi, tetapi juga menjadi industri yang menghasilkan keuntungan besar. Pada masa ini, olahraga telah menjadi bagian penting dari budaya dan identitas bangsa. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan olahraga. Perkembangan teknologi telah berperan penting dalam perkembangan olahraga. Teknologi telah digunakan untuk meningkatkan peralatan dan perlengkapan olahraga, serta untuk meningkatkan teknik dan strategi olahraga. Perubahan gaya hidup masyarakat telah mendorong perkembangan olahraga. Masyarakat modern semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan kebugaran. Hal ini menyebabkan peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga. Perkembangan media massa telah berperan penting dalam popularitas olahraga. Media massa telah digunakan untuk mempromosikan olahraga dan untuk menyebarkan informasi tentang olahraga. Perkembangan transportasi telah memudahkan penyebaran olahraga ke seluruh dunia. Hal ini menyebabkan olahraga menjadi semakin global. Kesimpulan, olahraga telah berkembang pesat dari masa ke masa. Olahraga telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat global. Olahraga tidak hanya menjadi sarana hiburan dan kompetisi, tetapi juga menjadi industri yang menghasilkan keuntungan besar. Begitulah periodisasi sejarah perkembangan olahraga yang mencakup beberapa masa penting dalam perjalanan olahraga dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Setiap waktu memiliki pengaruh yang berbeda terhadap perkembangan olahraga dan memperkaya warisan kita dalam bidang ini.